Ini yang Iskandar aneh banget. Yogurt kan? Hah? Yogurt? Yogurt. Hai, Istanbul. Rare A. Keretanya double decker. Dapat baju. Kalau nggak makan ini Gary di sih Perancis, nggak ke Perancis sama. Hai guys. Halo. Ketemu lagi dengan kita. Gue Gue Sinta, kita dari Travel Bareng Nusin. Nah, di hari kelima ini kita bakal berangkat dari Istanbul ke Paris pagi-pagi. yes, dan kita sampai di sana bakal pertama kali itu belanja barang-barang murah guys di Paris loh. Betul. Bayangin. Jadi kita nyari tempat-tempat di area yang namanya Anvers. Di sana itu pusatnya toko-toko barang bekas alias second hand. Yes, barang thrift. Ya, nanti kita bakal tulis sama store-nya, jadi kalian wajib nonton sampai selesai. Betul. Dan barang bekasnya bukan barang bekas abal-abal ya. Ya, ini like new banget guys. Tunggu reviewnya nanti. Iya. Habis itu kita kemana? Habis itu kita ke Sacré-Cœur ya. Itu apa sih? Itu semacam katedral di atas bukit dia di Paris dan pemandangannya luar biasa. Dalamnya juga bagus. Yes, and for the last kita bakal Makan lagi 3-course meal kayak di Yes. Istanbul. tapi ini makanan Paris guys. Ya, makanan Prancis jadinya ya begitulah guys. Nanti kalian harus nonton ya. Ya udah kalau gitu daripada berlama-lama, mari kita let's go. Oke, hari keempat ini kita mulai dengan naik shuttle dari hotel ke airport. Betul. Airport kita di Sabiha Gökçen, bukan di Istanbul atau Atatürk Airport ya. Ya. Beda dengan awal kita datang ke Istanbul ke Turki ini. Nah, kenapa kita lewat Sabiha Gökçen? Jadi sebenarnya sesimpel kita dapat pesawat paling murah dari Turki ke Eropa, ke Paris itu dari this airport. Jadi kalau misalnya kalian cari pesawat dari Turki ke Eropa, pastikan kalian ngecek di dua tempat ini ya. Jadi untuk berangkat dari hotel di Istanbul dan berangkat ke airport kita menggunakan shuttle dari hotel karena untuk cari taksi di pagi-pagi buta itu sulit. Nah, kita udah pesen dari malam sebelumnya ke resepsionis untuk dipesenin shuttle itu. Betul. Nah, sebenarnya ada lagi opsi kayak naik bis, naik kereta. Cuman setelah kita compare karena kita anaknya buru-buru ya, pagi-pagi itu nggak ada waktu lagi buat pergi ke sana kemari. Dan pesawat kita dapat yang pagi, ya udah paling aman kita naik shuttle ini sih. Worry juga kalau naik taksi, taunya dia dipesen terus nggak datang, Betul. langsung habis. Harganya sih agak sedikit mahal ya, nanti kita kasih harga di bawah. Beda dikit sama taksi, tapi beda jauh sama bis. Nah, lagi mau ke departure partnya dari Sabiha Gökçen. Nah, review dikit nih soal Sabiha Gökçen gimana? Jadi Sabiha Gökçen Airport ini beda sama Istanbul Airport. Nah, karena Sabiha Gökçen berada di bagian Asianya. Ini kayak Halim di versus Soekarno-Hatta. Oh iya betul sih. Jadi kalau Halim kan kerasa ya, masih rada oldies gitu. Soekarno-Hatta itu bagus banget, modern. Persis sama kayak si Sabiha Gökçen ini. Kita masuk sana ini kelihatan beda banget feel-nya sama Istanbul Airport. Kecil juga sih. Betul ya, tapi anyway di sana fasilitas lengkap juga lah untuk makan ada dan no issue lah intinya di sana. Nah, jadi pagi ini kita cari sarapan dulu nih sesampainya kita di airport. Kamu milih sarapan apa buat dimakan? Nah, ada yang namanya lucu, namanya Iskender kebab. Iskender ya namanya? Ya, betul. Apa tuh? Kita lihat reviewnya. Lagi di Sabiha Gökçen Airport, akhirnya nemu kebab alias durum kalau di sini. Nah, ini kebabnya yang dimakan sama bapak kek nih, Iskandar namanya. Iskender kebab. Ini yang Iskandar aneh banget. Yogurt kan? Ah, yogurt? Yogurt. Yang putih-putih yogurt. Dikasih daging, saus barbecue gitu, dikasih pita bread. Nah, jadi Iskender ini kalau buat gue rasanya sih ya gimana ya? Yogurt dikasih daging nggak pernah ada ya di Indonesia. Betul. Tuh, kayak kebab kita. Mirip lah, tapi lebih tebal gitu kulitnya. Kalau dulu gimana dulu? Kalau durum sih masih mirip sama kebab yang ada di Indonesia, cuman ya lebih mahal, lebih jumbo, dan lebih agak plain. Kalau di Indonesia mungkin udah disesuaikan sama lidah kita ya, pakai cabai dan lain-lain, sambal. Harganya 70 ribuan. Sama yang Iskender kebab juga 70 ribuan. By the way, harga di sini mahal wajar sih, soalnya kan ini airport ya. Oh iya benar. Dan di sini kita nunggu nggak terlalu lama ya, karena kita harus berangkat lagi ke Charles de Gaulle di Paris. Yes, let's go. Hai.
Istanbul. Let's go to Paris. Paris. Nah, jadi perjalanan kita ini sekitar 8 jam ya kalau nggak 8,5 salah. jam. Oh, 8,5 jam. Nah, kita naik Anadolu Jet. Ini anak perusahaannya Turkish Airlines, itu kayak Citylink-nya Garuda gitu. Tuh, dia pemain regional lah. Jadi kalau dari Turki ke Eropa, ini brand Anadolu Jet tuh lo pakai di sana. Ya, betul. Dan menurut kita sih oke-oke aja ya buat perjalanan ini, nothing bad gitu, boleh lah. Kurang lebih sama soalnya fasilitas dengan Turkish Airlines, sama-sama dikasih makan, even tiketnya aja tulisannya Turkish Airlines. Betul-betul. Cuman emang lebih kecil aja mungkin ya pesawatnya. Enggak juga. Well, iya sih lebih kecil sih. Soalnya itu kan pesawat regional ya. Beda dengan pesawat yang dipakai dari Indonesia ke Turki. So yes, pesawatnya lebih kecil. Asiknya kalau misalnya kita naik pesawat di pagi-pagi ke siang, ini kalian bisa ngelihat banyak pemandangan dari pesawatnya. Kayak gue bisa ngelihat di bawah ketika kita lewat Swiss. Jadi bisa ngelihat lake-lake-nya kayak gini. Clear banget ya gambarnya ya. Iya, sementara kamu kan tidur terus ya. Nah, lagi-lagi gue nggak bisa tidur. Terlalu excited demi Paris. Yeay, sampai juga nih kita di Paris guys. Nah, saatnya kita ngumpulin nih para bagasi kita. Bonjour, Paris. Nah, jangan lupa nih, udah nyampe Eropa, kita ganti lagi SIM cardnya. Kalau sebelumnya di Istanbul, kita pakai SIM cardnya khusus buat Turki. Kalau di sini kita pakai SIM card yang berbeda. Kita pakai 2 SIM card. Betul. Nanti kita bakal bahas di video yang secara spesifik bahas soal logistik kita ke sini. Nah, di sini kita sebenarnya lihat fasilitasnya ya keren-keren aja ya. Di sini ada semuanya seperti layaknya airport. Ya. Cuman yang paling mengejutkan adalah begitu gue mau ke toilet. Di sana disambut sama gerbang yang hanya bisa menerima pembayaran pakai kartu. Oke, kartu apa tuh? Kartu debit atau kartu kredit yang bisa di tap, yang ada fasilitas tap and go-nya, yang ada lambang wifi-nya gitu loh. Waduh. Dan harganya mahal. Jadi pipis aja mahal ya di sini, nggak berlaku receh ya. Nyesel sih, harusnya waktu tadi di pesawat itu udah buangnya semua di sana. Terus nunggu turun. Nah, destinasi kita berikutnya dari airport ini jelas kita nyari transportasi ke kota. Betul. Ke kota ini kita ada berapa opsi sebenarnya? Ada bis, ada kereta, ada taksi, ada macam-macam. Even ada Uber di sini. Nah, cuman kalau ngelihat kita penginapannya di mana, mau nggak mau kita harus pakai kereta. Karena jauh ya. Jauh banget kan udah dibilangin ya di episode sebelumnya kalau kita di dekat Disneyland. Jadi ya di ujung. kita naik kereta dulu lah. Kita lagi di Paris. emang nggak tahu nama keretanya. Kita lagi di RER-B. Jadi tipsnya kalau di sini cari kereta yang ekspres, jangan ambil kereta biasa yang berhenti di semua stasiun. Supaya nanti langsung berhenti di Gare du Nord. Bakal jauh lebih cepat. Ada beberapa kode bisa dicari di internet, salah satunya KALI, KALI atau KAL something. Nah, kalau kalian mau naik kereta juga ke kota sama kayak kita, cukup tinggal cari begitu kalian turun itu dari pesawat, ikutin aja jalannya, kalian bakal bisa langsung ngeliat banyak tiket mesin buat kereta-kereta ya. Jadi di sana kita beli tiket keretanya. Kalau kita nggak ke Gare du Nord, nggak ke Gare du Lion dan lain-lain, kita langsung beli tiket buat ke BC St. George. Itu station yang rada jauh dari Parisnya sendiri, yang lebih dekat ke Disneyland, tempat nginep kita. Dan sekali. Apa? Di mana sekarang? Kereta. Rare A. Keretanya double decker. Setelah turun dari kereta, kita tentunya cari di mana nih Airbnb kita. Abis itu susun baju, terus mandi, lalu kita siap-siap untuk pergi lagi. Kali ini kita mau shopping nih. Nah, kita mau shopping barang-barang thrift karena di Paris ini terkenal banget sama barang-barang second atau branded yang masih kondisi super keren. Itu terkenal di karangan orang-orang kayak kita mungkin ya. Oh gitu ya. Ya karena kan orang-orang luar negeri ini ya, kalau udah bosen, bajunya masih bagus, mereka lempar, entah mereka jual atau mereka kasih ke tempat-tempat yang menjual kembali ini. Betul. Ya intinya kita tahu lah di sini tempatnya lumayan worth it kalau misalnya kalian bisa nemu yang bagus. Betul. Jadi kita list down di mana-mana aja tokonya. Nah, kebetulan kita lagi deket ke Guerisol, Simpa sama Emmaus. Nah, start dari Guerisol, ini ketika lihat barang-barangnya ya, emang ada banyak barang yang bagus-bagus sih. Betul. Dan langsung nemu. Ya, dan yang terpenting adalah banyak size-size yang lumayan besar nih. Cocok buat orang Indonesia yang berbadan besar. Betul, di sana gue dapat coat yang gue nggak bisa temuin di Indonesia. Coatnya tipis,
well ringan. beda lah sama bahan Indonesia. Gue nggak nemuin lah intinya dengan harga segitu. Best Buy di toko pertama yang kita datangin, si Gary Sol ini. Belanja apa? Dapat baju lucu, Mas. Kita belanja di Emmaus. Udah di close kan? Gak ada mereknya. Nggak ada merek. Ini dapat gratis. Oke. Tapi kalau untuk wanita berhijab ya agak sulit sih. Kalau mau cari baju yang memang longgar, lengan panjang kayak gitu sulit. Tapi kalau emang kamu mau cari baju buat di rumah, lumayan banyak dan bentuknya beraneka ragam. Yang terbuka ya kebanyakan. Betul. Baju renang, terus mini short skirt dan lain-lain. Pokoknya selesai kita belanja dari thrift store ini, kita udah nenteng-nenteng lumayan beberapa kresek. Betul. Dan jangan lupa bawa ransel sih, lumayan taruh di situ. Iya. Nah, jadi pilihan toko-toko tadi itu kita udah pilihin untuk dekat sama destinasi wisata kita berikutnya. Kita menuju ke Sacré-Cœur. Gimana cara bacanya? Sacré-Cœur. Selama perjalanan kita ke Sacré-Cœur, kita nemu banyak toko oleh-oleh. Betul, di sepanjang perjalanannya itu di kiri kanannya oleh-oleh yang jualannya hampir mirip. Tinggal pilih aja yang termurah ya. Iya. Karena ini daerah wisata, wajar sih ada tempat-tempat kayak gini. Betul, kita nemu banyak banget sih di sini. Rata-rata oleh-oleh Paris kita belinya di sini ya. Iya, gantungan kunci, magnet, dan lain-lain. Well, standar lah harganya. Nah, jadi karena posisi Sacré-Cœur ini berada di atas bukit gitu guys, Ajak jalannya. betul, menuju ke sana tuh kita nggak mau jalan kaki. Terus kita menemukan transportasi unik yaitu funicular. Sacré-Cœur funicular. Itu kayak kereta yang ditarik sama kabel gitu ya. Yep, ini sama kayak yang di Turki yang kita pakai di Istanbul ya, di Betul. Istanbul. Nah, di sini pastiin kalian ya punya tiketnya ya. Di sana bisa beli sih. Cuman kalau kita, karena kita beli tiket daily pass, jadinya kita bisa pakai tiket itu buat naik kereta ini. Nah, ini dia nih pemandangan dari depannya Sacré-Cœur. Banyak banget yang duduk-duduk buat melihat pemandangan di bawah karena semuanya kelihatan jelas dari atas ini. Wah, ini tempat sih luar biasa ya. Kita lagi di mana? Sacré-Cœur. Pandangan depannya kayak gitu. Banyak Love lock. Lock Love lock. dijual. Tadi ada yang berusaha ngejual padlock, cuman yang ngapain buang-buang. Bagus pemandangannya. betul. Jadi sebenarnya ada satu lagi tempat tinggi di Paris yang dimana kalian bisa ngelihat sekeliling kota seperti ini. Ada namanya Montparnasse Tower or something. Tapi kalau kalian ke sana bayar. Which is nggak sesuai sama budget kita ya. Betul. Kita pengennya gratisan. Ya. Dan ke tempat ini gratis. Selama kaliannya nggak beli apapun yang aneh-aneh sih. Berhati-hati. Di sini juga banyak scammer, banyak copet, banyak lain-lain. Jadi selalu siap siaga. Jangan mau dideketin orang-orang nggak dikenal. Dan pastikan kalian nggak nerima barang apapun dari orang yang nggak jelas. Ya. Di sana salah satu trik yang paling kita lihat ada di mana-mana itu orang yang mau ngasih gelang. Betul. Mulai mepet-mepet ke kita gitu. Entah apa yang dia bakal omongin, waspada aja guys sama barang bawaan. Dia bilang gratis, tapi udah jangan percaya sama kayak gitu-gituan. Kalian bakal ditipu intinya. Tips singkat kalau pergi ke Eropa, apalagi di musim semi atau di waktu dingin kayak gini, pastiin kalian bawa lip balm ya. Oh ya benar. Ya, si Nyonya ini beliin lip balm warnanya pink man. Jadi warnanya tuh putih, tapi ternyata setelah dikasih ke bibir berubah jadi shimmering pink gitu. Pastikan kalian coba dulu itu di Indonesia. Kalau enggak, jadinya nggak pakai ujung-ujungnya lip balmnya, terus jadinya nggak bisa senyum kayak di foto-foto gue selama beberapa waktu ke depan. Nah, tadi kan kita baru bahas pelatarannya si Sacré-Cœur nih yang bisa ngelihat pemandangan di bawah. Nah, belum apa-apa, si gedungnya sendiri aja tuh udah instagramable banget guys kalau kalian foto dari depan. Megah. Megah banget ini. Nah, karena ini gratis, ayo kita masuk. Gue suka ini gratisan kayak gini, the best. Nah, buat kalian yang berhijab guys, gak usah worry buat masuk ke basilika atau church di Eropa karena mereka semua tuh open minded dan ngambil gambar it's okay dan kalian duduk juga it's okay banget gitu. Jadi boleh buat menikmati pemandangan atau lukisan yang ada di dalamnya lah pokoknya. Ini ada bintangnya ya. Mungkin kalau misalnya lagi ada acara yang mungkin aja kita nggak bisa kayak gitu. Jadi ya terserah kalian lihat aja kondisinya lah. Betul.
overall begitu sampai ke Paris ngelihat Sacré-Cœur ini benar-benar kerasa banget Eropanya. Gue rekomen karena ini kerasa banget. Ini very antique. Nah, abis dari Sacré-Cœur, kita kemana nih? Kita ke jalan yang namanya Rue Norvins, dekat banget Sacré-Cœur, sebelahan. Mau ngapain? Nah, di sini kita bakal 3 course meal. Wow, ini tuh sebenarnya udah malam ya. Cuman karena sekarang musim Semi. jadi masih terang benderang kayak gini. Di sini kita 3 course meal dikasih pilihan karena kita pakai City Pass. Nah, di sini pilihannya ada beberapa hal, yaitu kita dikasih appetizer, main menu, sama penutup di sana. Sama minuman-minumannya juga. Kita lagi di mana? Kita ada di resto di Paris. Merci. Makan 3 course meal. Ada live music. Ada Musik piano. Paris banget di luar sana. Kesan pertama makan makanan di Prancis itu bagaimana? Seru banget, itu udah berasa banget ngeliat di luar-luar orang-orang tuh makan di jalanan gitu yang nggak ada di Indonesia. Kalau di Indonesia namanya emperan. Nah, di sini restoran mewah tapi justru ramenya tuh di jalanan gitu. Betul, jadi orang-orang tuh lebih suka di teras-terasnya gitu loh. Ada perjalanan ngeliatin orang-orang. Dan itu ciri khas di Eropa kalau kita lihat ya. Gak cuma di Paris tapi di tempat-tempat lain. Di Italia juga kayak gitu nanti ke depannya. Nanti gue bakal bahas juga di tempat lain. Asik kan? Makanannya kontroversial ya, jadi eat at your own risk. Roti lagi. Bapak makan seafood ya? Gary. Kalau nggak makan ini Gary di sisi Prancis, nggak ke Prancis sama. Cocok nggak cocok kita lihat nanti. Salmon apa kayaknya pedes enak. Ada beef. Gimana makanannya? Makanannya unik tapi enak sih. Kenyang juga. Kok aneh ya? Buat gue malah aneh nih makanannya. Yang paling bener ya cuma salmonnya doang. Yang lainnya bingung sih. Penutupnya boleh lah. Kan aku makan dikit-dikit juga udah kenyang. Iya. Dan lagi-lagi di sini dikasih roti mirip kayak di Turki. Iya, roti-roti keras itu buat apa? Kita nggak akan makan. Betul, di sini roti keras banget, bingung deh. Tapi all you can eat gitu, kayak nih kalian boleh nambah, kalau kurang dikasih basket lagi yang berisi penuh roti. Makan roti keras. Selesai dinner, ini kita turun dari Montmartre ke MRT yang dekat sana. Ya, Nah, foto dulu lah. ini langit masih cerah padahal enggak ya. Harusnya kalau di Indonesia ini udah gelap gulita. Di sini Betul. di sini kebetulan gak kita di Mei aja sih. Makanya sunsetnya itu bisa jam 9:30 malam. Iya. Which is good for us. Kita pulang kombinasi antara pakai MRT atau subway ditambah dengan kereta karena again tempat kita jauh itu nggak ada MRT ke sana, kita harus naik kereta ala Jakarta ke Bogor KRL gitu. Sampai. Setelah bingung lama. Nah, gimana guys episode kali ini? Keren banget kan ya? Semoga bisa ngebantu kalian untuk nyari tempat di mana kalian bisa nyari barang bekas yang murah dan bagus-bagus. Ya, pinter-pinter kalian cari aja guys, itu ada banyak banget deh. Ya, nggak cuma di Adverse. Ya, nanti share ke kita ya gimana pengalaman belanja kalian. Oke, I think itu aja buat video kali ini. Ya, jangan lupa di subscribe, Like dan komen juga di Ya. bawah situ. Kalau gitu kita bahas next-nya apa nih kita? kita bakal lanjut ke Disneyland Paris. Yeay, ini paling seru banget. Yes, tunggu di episode berikutnya kita bakal bahas tips dan trik kalau kalian ke Disneyland. Kalau kalian mau murah, terus nggak pengen ngabisin banyak waktu, nah, kalian bakal tonton. ya, kita bakal share itinerary dan lain-lain. Kalau kalian mau lihat video-video yang lain, kalian juga bisa cek channel kita dan lihat playlistnya 32 hari di Eropa. Ya, jangan lupa ya. Ya, dadah.